kita telah membahas tentang sifat mekanik dari suatu material, yaitu secara umum untuk menganalisis seberapa kuat suatu material. Artinya, ketika diberi beban atau tekanan atau apapun gitu ya, gaya dari luar itu tidak menyebabkan kerusakan pada benda tersebut. Kurang lebih seperti itu, dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Kemarin ada beberapa istilah ya. Ada strength, resilient, craft, hardness, fatigue gitu ya. Kalau materialnya memang sudah lelah ya diberi beban sedikit saja maka akan menyebabkan kerusakan pada material tersebut. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari beberapa istilah yang paling sering digunakan untuk mengukur kekuatan suatu bahan, ya, yaitu shear and tension and shear and stress ya. Kemarin yang wajib diukur, ini alatnya kurang lebih seperti ini. Jadi alat sesuai ASTM itu ya, dibuat bentuknya seperti ini, kemudian ditaruh di sampel holder seperti ini, diberi gaya mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, kemudian dilihat pada daya keberapa akan menyebabkan material yang diukur itu rusak atau patah gitu ya. Kemarin kita sudah bahas stress and strain gitu ya, tegangan dan regangan gitu ya. Kita juga sudah bahas modulus Young gitu ya, atau ukuran ketangguhan, ukuran kekakuan. Semakin besar modulus Young-nya semakin kaku, kalau semakin kecil modulus Young-nya itu materialnya semakin fleksibel gitu ya. Nah, kemarin juga kita bahas ini terakhir sepertinya klasifikasi material berdasarkan sifat mekaniknya. Jadi dengan mempelajari pola retakannya, pola rusaknya ini, maka beberapa material dibedakan menjadi 3, yaitu material yang rapuh atau brittle, material yang ductile atau elastis, kemudian completely ductile. Contohnya yang rapuh itu cast iron, batangan besi tapi yang masih cast iron ya, bukan besi yang sudah jadi gitu. Kemudian ductile itu contohnya aluminium, putri, ini bahan pecah belah. Itu. Ini polanya, kalau patahnya seperti ini berarti bahan itu masuk kategori rapuh. Kalau pola retakannya seperti ini ductile. Kalau lancip seperti ini completely ductile. Ya. Kemudian saat mengukur stress dan strain gitu ya, berdasarkan tensile strength itu selalu kita dapatkan data ini ya. Nah, dari bentuk kurvanya juga bisa kita analisis ya, dia termasuk material apa. Tadi berdasarkan bentuk patahannya ya. Ini kalau dianalisis berdasarkan kurva strain versus stressnya. Kalau kurvanya seperti ini sampai melengkung, lengkungannya dilihat panjangnya berapa gitu ya, maka ini masuk ke material ductile atau completely ductile. Kalau yang ini baru naik gitu, kemudian sampai batas elastis itu sudah menyebabkan patahan, maka ini termasuk material rapuh, brittle. Gitu ya. Nah, ini kemarin yang saat membahas modulus Young ya, ini modulus Young itu apa ini? Stress bagi strain ya. Ini kemarin, ini beberapa jenis material, polimer foam, rubber, polimer itu diukur kalau sampai batas nilai modulus Young-nya itu 10, berarti itu masuk ke fleksibel ya. Wood and product masuk ke polimer ya. Atau komposit, ini bergantung mau buat yang apa. Dan yang paling ini keramik ya. Brittle ini, keramik brittle. Tapi kaku tapi rapuh. Kalau keramik itu sifatnya gitu.
Kemudian ini kalau tadi menganalisis berdasarkan grafiknya ya. Kalau grafiknya berhenti di sini saja, berarti ini materialnya high strength, kekuatannya besar, duktilitasnya rendah, kemudian ketangguhannya juga rendah. Ya, ini high strength, kekuatannya besar, cukup kuat, kemudian high ductile, high toughness. Yang ini low strength, high ductile, low toughness. Itu berdasarkan analisis kurva antara strain dan stress. Oke, kemudian ini masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang dislokasi. Ya, dalam sifat mekanik bahan biasanya juga dipelajari tentang dislokasi, yaitu kemungkinan adanya cacat kristal atau penyimpangan susunan atom kristal yang teratur. Ya, kalau nggak salah dulu waktu saya ngajar di semester 2 sekilas saya bahas tentang cacat kristal. Ya, jadi ada kristal yang sempurna, kristal yang susunan atomnya sangat-sangat teratur, tapi ada juga istilahnya cacat kristal. Ya, cacat kristal itu kadang sengaja dibuat cacat, diharapkan gitu, kadang juga tidak diinginkan, yaitu penyimpangan terhadap susunan atom kristal yang teratur. Dulu kalau tidak salah, atau yang kemarin juga kita sudah bahas ya waktu membahas sifat elektrik, ya di defect semikonduktor gitu ya, ada penyimpangan. Nah kemarin penyimpangannya itu berupa penyimpangan titik atau point defect. Nah, kalau yang dislokasi dipelajari kaitannya dengan sifat mekanik ini, itu banyak ke surface dislocation atau dislokasi permukaan. Kadang ada juga bidang cacat atau cacat bidang, plane dislocation. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, karena adanya dislokasi ini akan menyebabkan deformasi, perubahan bentuk atau kekuatan pada suatu bahan. Ya tadi ya, adanya cacat kristal itu menyebabkan perubahan pada bentuk atau bahkan kekuatan. Ya, beberapa yang kita bahas di sini yang melemahkan gitu ya. Nanti saudara cari sendiri bagaimana mekanisme dislokasi itu atau cacat kristal itu menyebabkan penguatan terhadap suatu bahan. Ya, ini misalkan pada kristal logam kalau tanpa dislokasi kekuatannya 10.000 kali lebih kuat daripada kekuatan sesungguhnya. Tanpa dislokasi akan berkekuatan 10 kali dibandingkan kalau adanya dislokasi, gitu ya. Ini contoh yang melemahkan. Pada skala makroskopis, adanya deformasi tersebut berhubungan dengan gerakan atom. Harusnya ini mikroskopis ya. Gerakan sebagian besar atom sebagai respon terhadap adanya tekanan. Nah, tekanannya kemarin kan bentuknya ada 3 jenis ya. Ada shear, geser, atau load, atau tension gitu ya. Nah, kalau diberikan beban itu, maka terjadi perubahan pada sejumlah besar atom gitu ya, dan itu menyebabkan deformasi plastik. Ikatannya dalam atom bisa jadi putus atau pecah, kemudian melakukan deformasi. Nah, kalau dulu waktu membahas tentang sifat elektrik, kita bahas tentang cacat kristal yang point, ada cacat kristal titik gitu ya, ada Schottky defect, Frankel defect, itu masuk ke cacat titik. Nah, kalau ini cacat permukaan yang jenisnya bisa jadi berupa dislokasi tepi dan dislokasi ulir. Ya, ini kalau pada dislokasi tepi, ini lihat ini ya. Ini arahnya tekanan itu dari kiri ke kanan. Ini tanda panah ini ya. Ini susunan atom sebelumnya. Nah, lihat ini ada slip plane, bidang yang mengalami slip.
Ini cacat kristalnya di sini. Nah, at dislocation line ini. Kelihatan nggak kalau di situ ada garis ini? Nah, sebentar saya tandai ya. Ini ada bentuk seperti ini, kelihatan ya? Saya pen. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Lambangnya biasanya kayak gini. Lurus tapi ya, ini bengkok. Ini ada lambang gini, di sini kelihatan ya. Ini. Nah, ini adalah lokasinya cacat tepi. Ya, ini juga lokasinya cacat tepi. Harusnya kalau kristalnya sempurna kan lurus seperti ini semua ya. Ya. A, B, B-nya lempeng ini. Kalau ini sudah mulai belok kan? Atomic rearrangement that accompany the motion of an edge dislocation as it moves in response to an applied shear stress. Ini the extra half plane atom is labeled A. Kemudian ini dislocation-nya move. Ini awalnya A ya. Ini lokasi cacatnya di sini. Perubahannya mulai dari sini. Kemudian yang ini, yang gambar B, geser ke sini ya. Dan seterusnya sampai ini. Yang C ini apa ini? A step forms on the surface of crystal as an extra half plane exit. Jadi ini unit step on slip-nya gini. Ya, extra half plane itu setengah bidang tambahan atom, setengah bidang. Ya harusnya kan ini seluruh bidangnya ini ya, yang ini hanya setengah sampai sini saja. Nah, lihat yang ini kan awalnya gini, ini satu bidang, ini juga satu bidang, harusnya lurus gitu ya, seperti gambar ini. Ini kan satu bidang lurus, satu bidang lurus, satu bidang lurus. Tetapi ketika ada ini, bidang yang hanya terisi ini setengahnya saja. Harusnya sampai 6 baris gitu ya. Di sini hanya ada 3 baris di sini. Berhenti sampai sini. Akhirnya yang ini menyesuaikan kan. Ini mengalami slip plane atau dislokasi tepi. Seperti itu. Bagaimana kalau yang ulir? Screw dislocation dihasilkan dari penyimpangan geser. Nih lihat. Ini ya awalnya seperti ini ada 2 bidang, ini A dan B. A, B adalah garis dislokasi ulirnya. Ini kalau diamati seperti ini. Nah, terkadang adanya dislokasi ini juga terjadi keduanya, yaitu ada edge, ada screw, atau dikenal dengan misdislocation. Ya. Nah, ini tadi gambarannya, gambaran untuk menggambar analogi ya, untuk menggambarkan adanya dislokasi itu seperti ulat sedang berjalan. Kepompong ini ulat ya, caterpillar. Seperti ulat sedang berjalan. Ini lihat. Ini ya. Ini diberi bidang, diberi tekanan dari sini, maka ya itu responnya. Misalkan ya ini di apa? Gini ya. Jika dislokasi tidak bergerak, deformasi tidak akan terjadi, namun adanya retakan. Ini contohnya yang retak itu yang ini. Ini yang tidak terjadi dislokasi. Kalau yang ini, dia deformasi, tapi deformasi plastis, jadi tidak sampai retak materialnya, gitu ya. Gini, jadi berubah bentuk saja, tapi tetap yaitu ulet, seperti itu. Ini gambarannya atau analogi dislokasi suatu material.
Ini mari kita lihat terjadinya dislokasi pada beberapa jenis material. Ini ya, kalau pada logam itu dislokasi atau deformasinya tidak ada arah ikatan, ya, karena ini ada awan elektron di sini kan ya. Kemudian ini inti ionnya. Ini dislokasinya itu tandanya ini. Oh, ini ya. Ini harusnya kan positifnya ada di sini ya. Positifnya lurus seperti ini ya. Ini baris pertama. Lihat baris kedua, geser ya. Baris ketiga. Ini kan? Tanya ayah, nak. Ini ya. Ini hanya menyebabkan slip gitu saja. Arah tumpukan padatan untuk slip. Ini geser seperti ini saja. Ya, itu pada logam. Dan ini makanya logam itu mudah ditempa gitu. Mungkin alasannya dari susunan atomnya yang rapat seperti ini. Jadi memungkinkan untuk dislokasinya hanya berupa slip. Tapi tetap kuat kan dianya. Ya, enggak mudah patah. Nah, beda kalau keramik tadi dia tidak bergerak gitu ya, ion-ionnya. Ini kayak gini loh. Ini misalkan logam ditekan, ditempa seperti itu ya. Ya hanya menyebabkan gerakan ini saja, tapi tidak sampai patah. Nah, kalau ini nggak bergerak, tapi menyebabkan dia patah. Rapuh. Kemudian, yang ion keramik ini tadi kan sukar bergerak ya. Ini ini ion keramik ya contohnya. Ya, kalau ini harus tidak bertemu ini kalau plus minus gitu ya. Ya, sulit bergerak. Tadi yang ilustrasinya yang ulat tidak bergerak tadi. Kalau dia mudah bergerak gini ya, dan ini positif negatifnya ini kan saling ada gaya tarik menarik ya. Jadi sulit bergeraknya karena tarikan ion positif dengan ion negatif. Misalkan terjadi pergeseran, maka kemungkinan akan terjadi ini pertemuan ion positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Apa akibatnya? Tadi patah, tadi brittle, tadi rapuh. Jadi putus ikatannya. Ya, itu pada keramik. Ya, ikatannya sebagian besar berupa ikatan ionik. Kalau kovalen seperti ini ya, sulit bergerak juga, arah ikatannya angular atau membentuk sudut. Ini juga agak kuat tapi kurang ulet ya, keramik kovalen ini. Oke, itu tentang dislokasi ya, kemungkinan dislokasi kan, dan itu mempengaruhi sifat mekanik dari material. Nah, untuk mencegah dislokasi ini ada beberapa mekanisme, tetapi tidak saya bahas di sini ya, karena nggak cukup, nanti materi yang lainnya juga nggak akan cukup. Bagaimana supaya dapat mencegah adanya dislokasi itu, ada caranya, tapi itu lebih lanjut ada di buku Kalister yang pernah saya bagikan ya, strengthening mechanism. Meskipun adanya cacat kristal, tadi penyebab dislokasi itu kan adanya cacat kristal ya. Tidak selalu cacat kristal itu menyebabkan sifat mekaniknya menjadi lemah. Ada juga cacat kristal yang menyebabkan material itu menjadi semakin kuat. Di buku juga ada petunjuk beberapa video ya, bagaimana mekanismenya cacat kristal kok menyebabkan penguatan atau menjadi materialnya menjadi semakin kuat gitu. Kalau yang jadi lemah ini ya kemungkinan bisa, dan itu istilahnya spesifiknya dislokasi. Dislokasi ini kalau mau membuat material yang cukup kuat harus dicegah, dan itu ada beberapa metode untuk mencegah terjadinya
dislokasi ini. Selanjutnya, dalam membuat material yang memiliki sifat mekanik tertentu, ada istilahnya failure. Nah, kalau tadi dislocation and strength mechanism itu chapter 7, ini chapter 8, ya. Failure, kegagalan. Maksudnya di sini ketika mengadakan riset tentang material yang memiliki sifat mekanik, harus dipertimbangkan juga tentang kegagalan ini. Istilahnya lebih khususnya analisis kegagalan. Maksudnya failure di sini itu lebih ke analisis kegagalan. Nah, di pengantar bab 8 itu ada beberapa gambar. Contohnya saudara punya bungkus obat, bungkusnya semacam ini. Ya, bayangkan kalau harusnya ini mudah disobek atau sukar disobek yang ini. Yang gambar A ini. Mudah disobek. Mudah disobek, harusnya kan seperti itu ya. Bayangkan kalau bungkus makanan, bungkus jajan atau bungkus obat ininya tidak mudah disobek, gitu ya. Ya susah akan digunakan. Atau kemungkinan analisis kegagalan ini. Contohnya ini B ini kapal yang retak di bagian tengahnya. Atau gambar C ini. Ya kita baca ya. Have you ever experienced the aggravation of having to expend considerable effort to tear open a small plastic package that contains nuts, candy, or some other confection? You probably have also noticed that when a small incision or cut has been made into an edge, as appears in photograph A, a minimal force is required to tear the package open. This phenomenon is related to one of the basic tenets of fracture mechanism. An applied tensile stress is amplified at the tip of a small incision or knots, gitu ya. Ya, dengan sedikit gaya saja, maka ini harus mudah dirusak, gitu ya. Dan itu juga termasuk di analisis kegagalan, gitu ya. Ya, untuk tujuan yang positif ya, analisis kegagalan ini. Yang gambar B, photograph B is an oil tanker that fractured in brittle manner as a result of propagation of crack completely around its girth. Ya, this crack start at some type of small knots or sharp flow. Ya, ini ada keretakan di salah satu bagian, maka yang tengah ini patah. Itu ya, gambar yang C ini pesawat Aloha Airlines experience and explosive decomposition on structure. Ini tahun 88 menunjukkan kecelakaan pesawat ini karena beberapa bagian di sini itu mengalami korosi. Itu ya. Dan untuk itu, maka dalam pembuatan suatu material perlu dipertimbangkan ini failure atau analisis kegagalan. Penyebabnya failure itu bisa terjadi saat proses pembuatannya atau perakitannya, kemudian atau pengoperasiannya tidak sesuai dengan desain. Yang ketiga, maintenance dan pemilihan logamnya tidak tepat. Itu juga menyebabkan kegagalan. Solusinya adalah dari situ yang bisa diupayakan perbaikan desain, jenis material, atau perlakuan atau pengoperasiannya. Panas terhadap sistem atau komponen itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, mengapa perlu analisis desain? Faktor utamanya adalah umur material. Bagaimana membuat, tergantung tujuannya ya. Kalau tadi plastik tadi biar mudah dirobek gitu ya. Kalau tadi pesawat atau kapal itu biar umurnya itu atau beton gitu ya, dia awet, tidak mudah rusak. Tujuannya seperti itu. Ini juga sekilas saya terangkan ya. Lebih lanjut ada di buku. Kemudian mode kegagalan, ya, itu terjadinya deformasi elastis atau plastis tadi yang tadi ya, atau kelelahan, faktor mungkin sudah digunakan lama sekali atau bebannya terlalu banyak gitu ya.
maka materialnya ada fatigue di situ, atau adanya getaran, atau memang keausan, gitu ya. Ini kalau diperhatikan dulu di gambar itu seperti ini ya grafiknya ya. Ini daerah tegang daerah linier, ini daerah elastis biasanya. Ini kemudian ada batas elastisitasnya. Ini daerah plastis, ada daerah batas elastis gitu ya. Sampai titik putusnya material itu apa. Ya. Nah, di posisi paling tinggi ini ultimate tensile strength. Kemiringannya itu modulus yang-nya. Ya. Nah, kalau tadi buat ini dan contohnya buat material apa gitu ya yang perlu dipertimbangkan itu safety factor. Ini ya. Factor of safety. Faktor keamanan ya. Sebagai hasil dari pembagian antara strength of material dan this safe stress ini is band of yield strength of material and is defined as yield strength divided by safety factor. Ini simbolnya N ya, safety factor itu ya, yang paling bagus itu ini pemilihan nilai N itu juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah tadi kerusakan atau kegagalan tadi. Jika N terlalu besar, maka komponen offers design with result. That is it. Either too much material of an alloy higher than necessary strength will use. Ini setiap bahan, setiap logam terutama ya, yang ini punya nilai safety factor sendiri. Dan itu bergantung mau dipakai untuk apa. Jadi dianalisis itu. Teman-teman itu kurang lebih materi untuk sifat mekanik gitu ya. Tugas saudara selain merangkum gitu ya. Atau nanti di poin itu, di poin rangkumannya saya beri itu tadi.